Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan manajemen perusahaan. Saya I Gusti Ngurah Gede Giri Gautama, NPM 202032011537. Pertama, pentingnya manajemen. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, semua manusia adalah manajer karena dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu melakukan manajemen bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkannya. Fungsi manajemen, yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat pengendalian. Perencanaan pada prinsipnya merupakan pemilihan sasaran organisasi atau penentuan tujuan organisasi yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kerjasama dan pembagian tugas. Kedua, pengorganisasian pada dasarnya sebagai alat yang akan dapat merealisasi sasaran atau tujuan organisasi yang telah dibuat oleh manajer. Alat untuk merealisasi sasaran tersebut tentunya harus baik, yaitu cocok dengan jenis perusahaan yang dikelolanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Madin Narayana, NPM 202032121527. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan dilakukan oleh manajer untuk dapat mengarahkan, mengkoordinasi, dan mempengaruhi bawahan untuk bekerja dengan sadar dan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian meliputi yang pertama, menentukan standar prestasi, yang kedua, mengukur prestasi yang dicapai selama ini, yang ketiga, membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar prestasi, yang keempat, melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi, lalu kemudian kembali lagi ke proses perencanaan. Yang ketiga, jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen yaitu manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, ini sendiri mempunyai fungsi untuk mendapatkan, mengatur, memelihara, memastikan sumber daya manusia terbaik untuk menjalankan perusahaan ataupun bisnis yang dijalankan. Manajemen operasional, manajemen operasional mempunyai fungsi menghasilkan suatu produk sesuai standar operasi yang telah ditentukan. Produk yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan konsumen yang beragam dengan tidak meninggalkan pemakaian teknik produksi yang efisien. Perkenalkan, nama saya Komang Bobi Erdilantik, NPM 20203212121531. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mempunyai fungsi untuk mengupayakan dan mempelajari serta mengidentifikasi apapun yang dibutuhkan konsumen. Fungsi terpenting dari manajemen keuangan ini sendiri adalah memastikan bahwa perencanaan modal perusahaan benar bisa diperoleh untuk membiayai bisnis serta mengatur bagaimana modal yang telah didapatkan agar dilokasikan dengan tepat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Keempat, kehilangan yang dibutuhkan manajer. Pertama, keahlian konseptual. Kedua, keahlian interpersonal. Tiga, keahlian teknis. Empat, keahlian mengambil keputusan. Lima, keahlian mengelola waktu. Enam, kepemimpinan. Lima, pengambilan keputusan. Pertama, pengertian. Kedua, fungsi. Ketiga, tujuan. Keempat, dasar-dasar. Kelima, proses. Pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui satu di antaranya alternatif yang memungkinkan. Perkenalkan, nama saya Nagulka Puspitaloka, NPM 202013131524. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi pengambilan keputusan. Sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok.
baik secara institusionalnya maupun secara organisasional. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan yang bersifat tunggal. Apabila terjadi keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata. Dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio, tetapi tidak mustahil. Bahkan banyak terjadi terutama dalam lingkungan instansi pemerintahan maupun di perusahaan. Keputusan diambil berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 4, yaitu penemuan masalah, pemecahan masalah, menentukan keputusan, dan menjalankan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.